semangat pagi anak-anak, tetap semangat ya walaupun kita belajar hanya bertatap layar. Kali ini Ibu akan memaparkan tentang konsep dasar titrasi redoks. Ini ada penentuan titik akhir titrasi redoks. Jadi, untuk menentukan titik akhir titrasi redoks itu dapat dipergunakan dengan dua cara. Yang pertama, seperti biasa kita mempergunakan indikator. Dimana kalau kita mempergunakan indikator, TA-nya itu kita amati dengan cara perubahan warna. Sedangkan untuk potensiometer, maka TA-nya itu dilihat karena adanya perubahan potensial larutan yang berubah secara drastis. Berarti itu sudah TA kalau mempergunakan potensiometer. Jadi terserah kalau misalkan kalian mau pakai indikator atau dengan mempergunakan potensiometer. Boleh-boleh aja asal alatnya tersedia. Nah, ini adalah macam-macam indikator dalam titrasi redoks. Yang pertama adalah indikator yang berperan atau yang berasal dari zat itu sendiri yang disebut autoindikator. Nah, contohnya KMNO4. KMNO4 itu yang memiliki bilox positif 7, apabila dia tereduksi dalam suasana asam, maka dia akan menghasilkan Mn2+ yang tidak berwarna. Sehingga KMNO4 bisa berfungsi sebagai indikator untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, KMNO4 disebutnya autoindikator. Jadi, pada saat kalian titrasi permanganimetri tidak perlu mempergunakan indikator, karena warna dari KMNO4 sendiri pun sudah cukup untuk sebagai pedoman atau acuan pada saat TA. Yang kedua adalah larutan I2 atau iodium. Dia itu berwarna kuning coklat. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari I2 itu ada di betadin. Jadi kalau kalian ingin mengingat I2, ya kalian lihat aja itu betadin. Betadin itu I2 gitu. Jadi warnanya coklat seperti itu. Di mana TA-nya itu dapat diketahui dari hilangnya warna kuning. Tetapi biasanya perubahan warnanya itu diperkuat dengan penambahan amilum pada saat menjelang TA. Jadi, larutan I2 itu bisa juga sebagai autoindikator atau indikator untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah indikator redoks. Indikator redoks adalah indikator di mana warna pada saat teroksidasinya berbeda dengan warna pada saat tereduksi. Ada persamaan reaksi, bisa kalian lihat bahwa IN itu indikator ya. Indikator teroksidasinya harus berbeda warnanya dengan warna pada saat dia tereduksi. Dan biasanya ini bisa balik lagi warna dari indikator redoks itu. Apabila dia sudah berubah menjadi warna pada saat tereduksi, apabila ditambahkan lagi zat oksidator, maka dia akan berubah lagi warnanya menjadi dalam bentuk teroksidasinya. Yang ketiga adalah indikator eksternal. Indikator eksternal ini dipergunakan apabila tidak ada indikator internal yang sesuai atau yang cocok. Contohnya, ferricyanida. Ferricyanida ini dipergunakan sebagai indikator untuk menentukan ion ferro atau Fe2+ yang memberikan warna biru pada saat TA. Dan yang keempat adalah indikator spesifik, yaitu indikator yang bereaksi secara khas dengan salah satu reaksi dalam titrasi dan menghasilkan warna tertentu. Contohnya saja amilum. Amilum itu akan membentuk warna biru dengan iodium atau I2. Jadi apabila I2 bereaksi dengan amilum akan menghasilkan iod amilum yang berwarna biru. Biru pekat biasanya. Jadi TA-nya lebih mudah diamati. Kemudian contoh yang lain adalah tiosianat. Tiosianat ini memberikan warna merah dengan ion ferri atau Fe3+. Ini adalah persyaratan titrasi redoks. Yang pertama,
harus terjadi reaksi redoks yang sesuai sehingga terjadi pertukaran elektron secara stokiometri. Yang kedua, reaksi redoks harus berjalan cukup cepat dan berlangsung secara terukur, atau kesempurnaan reaksinya harus 99%. Harus tersedia cara penentuan titik akhir yang sesuai, bisa dengan mempergunakan indikator ataupun dengan mempergunakan potensiometer. Nah, sebenarnya ini materi kelas 10, tapi Ibu akan kembali mengingatkan kalian tentang cara melengkapkan koefisien pada reaksi redoks, di mana tahapan yang pertama, kalian tulis dulu reaktan yang ada di sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan produk yang ada di sebelah kanan. Yang kedua, kalian samakan jenis unsurnya. Untuk O, maka yang dipakainya adalah H2O. Dan untuk H, apabila asam, maka kalian mempergunakan H+. Apabila larutannya basa, maka untuk menyeimbangkan H+, mempergunakan ion OH-. Yang ketiga, yaitu samakan jumlah unsur yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan. Yang terakhir, samakan muatan dengan menambahkan elektron pada bagian reaktan ataupun produk. Pokoknya biar sama muatan kiri dengan kanannya, maka ditambahkan elektron. Ini ada contohnya, misalkan contoh reaksi reduksi dari KMnO4. Yang pertama adalah kalian tulis dulu reaktannya di sebelah kiri, yaitu MnO4- dan produknya yaitu Mn2+. Yang kedua, kalian samakan jenis unsurnya yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Di sana dapat terlihat bahwa O-nya itu ada 4. Ingat, untuk menambahkan ion O, maka kita harus menulis H2O. Oleh sebab itu, ditulis H2O di sebelah kanan. Karena di sana O-nya ada 4, maka H2O-nya kita tulis 4. Kemudian setelah itu, samakan jumlah unsur yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi, karena tadi H2O-nya sudah 4, jadi yang kurangnya tinggal H-nya kan? Nah, tinggal kita tambahkan saja. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi H+-nya harus ada 8 yang ada di sebelah kiri. Jadi kita tulis di sana plus 8H+. Sehingga jumlah unsurnya yang ke sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu sudah sama. Step yang terakhir tinggal menyamakan muatan yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan. Nah, bisa kalian lihat di sana bahwa MnO4- berarti muatannya adalah -1. Sedangkan 8H+ karena koefisiennya ada 8, berarti tinggal dikalikan dengan positif 1, berarti 8 kali 1 yaitu plus 8. Kemudian yang ada di sebelah kanan, karena Mn-nya muatannya plus 2 atau biloxnya plus 2, jadi di sana ditulis Mn-nya muatannya plus 2. Sedangkan H2O karena dia merupakan molekul senyawa bebas yang tidak ada muatannya, berarti dia muatannya 0. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. -1 ditambah 8, yaitu plus 7 yang ada di sebelah kiri. Sedangkan yang ada di sebelah kanan itu plus 2 sama 0. Tinggal dijumlahkan menjadi plus 2. Nah, agar sama muatan yang kiri dengan yang kanan, maka tinggal kita tambahkan 5 elektron. 5 elektronnya ditaruh di sebelah mana biar sama? Di positif 7 atau positif 2? Betul. Diletakkan yang ada di sebelah kiri. Jadi nanti plus 7 dikurangi 5 elektron jadikan 2. Jadi sama jumlah muatan kiri sama yang kanannya. Sehingga nanti didapat persamaan reaksi akhir seperti itu. MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron akan menghasilkan Mn2+ ditambah H2O.
Di sini bisa kalian lihat bahwa ada 8H+ yang menandakan reaksi ini tuh berlangsung dalam suasana asam. Makanya pada saat kalian permanganimetri itu dilakukan dalam suasana asam agar yang dihasilkannya itu Mn2+. Jadi MnO4- nya itu berwarna ungu pekat, sedangkan Mn2+-nya tidak berwarna, sehingga KMNO4 itu dapat dipergunakan sebagai indikator terhadap dirinya sendiri atau autoindikator. Ini ada contoh, yaitu hitunglah bobot ekivalen atau BE dari kalium dikromat atau K2CR2O7. Jadi cara yang pertama, kita tulis dulu reaktannya, kemudian produknya. Jadi Cr2O7 2- akan menghasilkan Cr3+. Nah, kemudian kita tulis di sana O-nya ada 7 kan. Jadi biar sama jumlah O yang kiri dengan yang kanan, jadi kita tambahkan 7H2O di sebelah kanan. Nah, setelah sama nih yang O-nya, tinggal kita samakan jumlah H-nya, yaitu tinggal kita kalikan saja. Jadi 7 dikali 2H maka 14H kan. Jadi tinggal kita tulis Cr2O4 2- ditambah 4H+ menghasilkan Cr3+ ditambah 7H2O. Kemudian setelah sama jumlahnya, kita pastikan lagi harus sama unsur yang kiri sama yang kanannya. Di sana kan Cr-nya baru 1 yang ada di sebelah kanan. Jadi biar sama yang kiri sama yang kanannya, tinggal kita tambahkan koefisien 2 yang ada di sebelah kanan. Jadi 2Cr3+, sehingga seluruh unsur yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan adalah sama. Yang terakhir adalah kita samakan muatannya. Jadi elektronnya ditaruh di mana sih? Nah, ini kayak gini. Yang CrO4 2- dia kan muatannya itu 2-, berarti muatan dari CrO4 itu -2. 14 dikali plus 1 dari H jadi plus 14. Tinggal kita jumlahkan, -2 ditambah 14 jadi positif 12. Yang ada di sebelah kanan itu kan ada koefisiennya 2. Tinggal kita kalikan, 2 dikali plus 3 jadi plus 6. Sedangkan H2O molekul bebas itu 0 muatannya karena tidak ada muatan di atasnya kan, jadi 0. Jadi positif 6 ditambah 0 ya positif 6. Tinggal kita tentukan biar kiri sama kanannya sama harus ditambahkan berapa elektron. 12 dikurang 6 yaitu 6. Nah, jadi 6 elektronnya ditaruh di sebelah mana biar sama? Tentu saja di sebelah kiri. Jadi nanti akan didapat persamaan reaksi seperti itu. Cr2O4 2- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Jadi cara mencari Be dikromat yaitu Mr dikromat dibagi jumlah elektronnya. Di sini bisa kalian lihat bahwa elektron yang berperannya itu ada 6. Maka dari MR-nya itu tinggal dibagi 6 aja. Jadi 294,2 dibagi 6 dari jumlah elektron, sehingga didapat Be dari dikromat adalah 49,03. Nah, contoh selanjutnya, hitunglah Be dari natrium oksalat jika dia tereduksi menjadi CO2. Jadi yang pertama jangan lupa tulis dulu reaktannya, kemudian produknya. Jadi C2O4 2- menghasilkan CO2. Nah, setelah itu samakan jumlah unsurnya. Di sana kan tidak ada H, berarti tidak perlu penambahan H+. Kita tinggal menyamakan jumlah unsur yang ada di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, yaitu dengan menambahkan koefisien 2 di depan CO2. Jadi dari tahapan ini telah didapat jumlah
unsur yang ada di sebelah kiri sama dengan unsur yang ada di sebelah kanan. Tinggal yang terakhir adalah menyamakan muatannya. Muatannya kalau yang C2O42- yang ada di sebelah kiri, dia muatannya -2. Sedangkan yang ada di sebelah kanan itu CO2, nggak ada muatannya karena molekul bebas, berarti dia muatannya 0. Otomatis untuk menyamakan elektronnya, tinggal ditambahkan elektron di sebelah kanan persamaan reaksi. Maka dapat terlihat bahwa Be natrium oksalat itu sama dengan Mr natrium oksalat dibagi jumlah elektronnya. Jadi jumlah elektronnya kan tadi 2, berarti tinggal Mr dibagi 2. Itu adalah Be dari natrium oksalat. Ini perhitungan Be ini khusus untuk titrasi redoks ya. Jadi titrasi redoks itu yang dilihat jumlah elektronnya. Sedangkan titrasi asam basa yang dilihatnya itu adalah jumlah H+ ataupun OH- dalam menghitung Be. Contoh yang terakhir, hitunglah Be dari natrium tiosulfat jika dia teroksidasi menjadi natrium tetraionat atau Na2S4O6. Aturan yang pertama, kalian tulis dulu reaktannya, yaitu S2O32- menghasilkan produknya, yaitu S4O6-2-. Kemudian kalian samakan unsur yang kiri dengan yang kanannya, di mana di sana tinggal menambahkan 2 koefisiennya 2 di depan tiosulfat, sehingga didapat 2S2O32- menghasilkan S4O6-2-. Tahapan yang terakhir, tinggal kita menyamakan muatannya saja antara kiri dengan yang kanan. Nah, yang ada di sebelah kiri itu muatannya kan koefisiennya 2, muatannya -2. Tinggal dikalikan koefisien sama muatannya. Jadi 2 dikali 2- jadi -4. Jadi muatan yang ada di sebelah kiri adalah -4. Sedangkan yang ada di sebelah kanan itu karena dia koefisiennya 1 dan muatannya -2, berarti 1 dikali -2 berarti muatannya adalah -2. Jadi biar sama antara kiri dengan yang kanannya harus ditambahkan berapa elektron. Yang tadi kan yang di sebelah kiri -4, yang di sebelah kanan -2. Tinggal kita menambahkan elektron yang ada di sebelah kanannya. Jadi di sini akan dihasilkan 2S2O32- menghasilkan S4O6-2- ditambah 2 elektron. Nah, di sini tuh bisa kalian lihat bahwa ada 2 mol tiosulfat yang setara dengan 2 mol elektron. Jadi Be tiosulfat sama dengan 2 Mr dibagi jumlah elektron. Kenapa 2 Mr? Karena di sana itu di persamaan reaksinya yang berperan tiosulfatnya ada 2. Jadi kita tulis 2 Mr dibagi jumlah elektronnya yaitu 2. 2 sama 2 tinggal kita coret sehingga Be tiosulfat itu sama dengan Mr-nya. Dan ini nggak patokan ya 158. Ini yang ibu hitung adalah Mr dari natrium tiosulfatnya saja. Kalau dalam praktikum bisa tiosulfat yang titik 7H2O atau yang titik 8H2O. Jadi tergantung dari natrium tiosulfat yang dipergunakan. Jadi ini bukan patokan 158. Lanjut ke potensial sel. Potensial sel yaitu suatu gaya pendorong yang mendorong elektron untuk menjauh dari anoda dan menarik elektron ke katoda. Ingat, karena elektron itu muatannya negatif, sedangkan katoda biasanya positif. Jadi elektronnya akan tertarik ke yang positif, yaitu katoda. Kemudian ada juga istilah potensial sel standar atau NO sel, yaitu potensial sel ketika reaktan dan produk dalam keadaan standar,
yaitu pada tekanan 1 atmosfer dan juga 25 derajat Celcius, di mana E0 sel itu sama dengan E0 oksidasi ditambah E0 reduksi, di mana E0 reduksi sama dengan potensial untuk setengah reaksi reduksi, sedangkan E0 oksidasi adalah potensial sel untuk setengah reaksi oksidasi. Jadi, semakin besar E0-nya, maka semakin dia bersifat sebagai oksidator kuat. Jika E0 lebih positif, kecenderungan lebih kuat oksidator mengoksidasi dan lebih lemah reduktor mereduksi. Dan jika E0-nya lebih negatif, kecenderungan lebih lemah oksidator mengoksidasi dan lebih kuat reduktor mereduksi. Jadi intinya E0-nya semakin positif, maka dia semakin bersifat oksidator kuat. Semakin dia bernilai negatif dan sangat kecil, maka dia berperan sebagai reduktor yang kuat. Contohnya ini, Ce4+ ditambah elektron menghasilkan Ce3+, di mana E0-nya adalah positif 61. Bisa kalian lihat, E0-nya itu positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ce4+ itu bersifat sebagai oksidator. Karena yang pertama, E0-nya itu besar. Selain itu, kenapa Ce4+ berperan sebagai oksidator? Karena biloxnya tinggi. Seperti itu. Sedangkan Ce3+ dia berupa reduktor yang lemah karena biloxnya yang paling kecil. Contoh lain ada Zn2+ ditambah elektron menghasilkan Zn, di mana E0-nya sama dengan -0,763. Di sini bisa kalian lihat bahwa Zn2+ itu oksidator kalau dalam reaksi ini, karena bilox Zn2+ lebih besar daripada bilox Zn, sehingga dia dikatakan oksidator lemah. Tetapi Zn-nya saja dia sebagai reduktor kuat. Kenapa dia sebagai reduktor kuat? Karena biloxnya yang paling kecil dan E0-nya itu adalah min, jadi sangat kecil atau sangat negatif. Jadi Zn-nya berperan sebagai reduktor yang kuat. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan review kita tentang konsep dasar redoks yang sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 10 bisa kalian kebayang lagi untuk nantinya kita aplikasikan pada saat kita melakukan titrasi redoks. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum. Bye-bye.